Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Anda sekalian, mohon untuk rapikan bangkunya, kursinya, tempat duduknya rapi. Silahkan Kasih untuk saat bagian. ini kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Baik, Ananda Arwan, mohon untuk dipimpin teman-temannya, Ananda, untuk berdoa. Semua siap di tempat duduk. Kita mulai untuk pembelajaran dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya, Pak. Ya, makasih Ananda Arwan. Sama, Pak. Baik, Anda sekalian, semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat dan tidak ada yang sedang sakit ya. Kita semangat terus. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan keridhaan daripada Allah. Amin. Baik, sebelum kita mulai, Bapak absensi dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir dalam kegiatan kali ini? Ada yang tidak hadir? Pak Rahmat ada? Belum datang, Bu. Oh, belum datang. Oke, kita tunggu aja nanti sampai jam berapa dia datang. Baik, Anda sekalian, absensi sudah selesai. Untuk kegiatan awal, kita mulai dengan kegiatan tadarus, yaitu kita membaca surat Ali Imran ayat 104. Silakan Anda buka Al-Qur'annya. Bapak minta kepada Ibu Gusri untuk membacakan surah Ali Imran ayat 104. Silakan Ananda Gusri. Baik, Pak. Silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Terima kasih Ananda Gusri. Untuk terjemahannya Bapak minta kepada Ananda Depi untuk membacakannya. Silakan Anda. Baik, Pak. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Baik, terima kasih Ananda sekalian. Kegiatan tadarus kita selesaikan. Untuk itu selanjutnya kita masuk kepada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Mungkin tentang khutbah, tablik, dan dakwah ini adalah sesuatu hal yang tidak asing bagi kita semua. Kita sering mendengar istilah khutbah, kita sering mendengar istilah tablik, dan kita sering mendengar istilah dakwah di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, hari ini kita akan memaparkan, menjelaskan secara lebih rinci lagi, secara lebih baik lagi tentang ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah ini. Pertama, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tablik. Kemudian nanti yang kedua adalah Ananda menyusun teks khutbah tablik dengan tema nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang. Yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah, dan tablik. Dan yang keempat, membiasakan sikap menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian, Ananda, sebelum kita mulai, Bapak ada pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaannya gini, apakah Ananda pernah mendengar dengan istilah khutbah ayam? Pak. Yang laki-laki Pak Arwan pernah dengar nggak Pak Arwan? Ananda Belum, Arwan? Pak. Sekarang baru mendengar, Pak. Belum. Tolong dijelaskan, Pak. Ada, Pak. Ananda Elpenda, udah pernah dengar istilah Ada, khutbah ayam? Pak. Dengan Pak. Ada. Apa itu Ananda khutbah ayam? Khutbah ayam yaitu khutbah yang dilakukan di suatu daerah atau suatu tempat ketika pembacaan khutbah ini yaitu menggunakan bahasa Arab dari awal sampai akhir ketika ada ayat mim bainil ayyam. Jadi orang bilang semuanya khutbah ayam.
Sekian Pak. Nah, baik, terima kasih, bagus Ananda Penda. Jadi khotbah ayam ini itu adalah istilah yang diberikan orang-orang kampung. Istilah khotbah ayam itu adalah khotbah yang berbahasa Arab tok. Jadi tidak ada campur bahasa Indonesianya karena khotbahnya berbahasa Arab, sering terdengar ayamun ayamun. Jadi melekatlah khotbah ini disebut dengan khotbah ayam. Nah, itu istilah-istilah yang berada di lingkungan masyarakat. Nah, untuk itu kita urai satu persatu tentang mulai dari dakwah, khotbah, dan tabligh. Kita mulai yang pertama yaitu tentang dakwah. Baik, Anda sekalian, dakwah jika kita lihat dari pengertian itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a, yad'u, dan da'wah. Artinya itu adalah mengajak, memanggil, menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah itu, kalau dia laki-laki, itu disebut dengan da'i. Sedangkan kalau dia perempuan, itu disebut dengan da'iyah. Sedangkan pengertian secara istilah, dakwah itu adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam berdakwah ada 4 kegiatan yang kita lakukan. Pertama, kita mengajak. Ya, mengajak dalam artian di sini dakwah itu merupakan suatu proses mengajak seseorang untuk memahami dan mengikuti ajaran Islam dengan cara yang baik. Kami ulangi, cara yang baik. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh saling menyalahkan, mencaci, atau segala macamnya. Intinya berdakwah itu dengan mengajak cara yang baik. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan. Di dalam berdakwah, seseorang muslim harus bisa menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar Islam tanpa melanggar etika atau tata krama. Yang ketiga, di dalam berdakwah itu kita memberi informasi kepada orang lain. Di berdakwah seseorang mubalik harus memberikan informasi secara lengkap, namun mudah dipahami oleh orang lain, bukan untuk kita saja. Yang terakhir, di dalam berdakwah itu kita adalah menyampaikan pesan moral, yaitu dalam Islam juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang akan membawa pada kemajuan umat Islam secara umum. Nah, lanjut. Dalil. Ya, ini landasan kita di dalam berdakwah, yaitu terdapat dalam surah Ali Imran yang dibacakan oleh Ibu Gusri tadi dan terjemahannya dibacakan oleh Ibu Devi. Kita bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menyebutkan, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyampaikan kepada kebajikan, kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Surat Ali Imran ayat 104. Ini dasar kita di dalam Al-Quran. Kemudian dalil kita yang kedua adalah penjelasan hadis. Di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau ia tidak mampu mengubah dengan tangannya, hendaklah mengubah dengan lisannya, pembicaraannya. Kemudian kalau masih tidak mampu dengan lisan, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman, kata Nabi. Maka daripada itu, berdakwah itu merupakan perintah daripada Allah dan juga perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu khutbah. Baik, Anda sekalian, kita mulai dari pengertiannya. Khutbah itu juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khutbah, mukhatabah, al-khatbu. Artinya itu pembicaraan perkara besar yang diperbincangkan, memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sedangkan khutbah dalam istilah yaitu kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat
kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan sebutan khotib. Itu dia. Lanjut, dalilnya. Apa landasan dalil kita dalam melakukan khutbah pada sholat Jumat? Ini ada dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Di sini Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wazarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, itu dia dasar kita menjalankan, melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk kaum yang laki-laki. Kemudian selanjutnya, di sini Bapak memaparkan orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan orang-orang yang tidak diwajibkan dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, orang yang wajib itu adalah yang pertama Muslim. Kita Muslim itu wajib untuk sholat Jumat. Kemudian berakal. Yang ketiga, balik, laki-laki, mukim, sehat, dan merdeka. Kemudian orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat itu adalah orang yang dalam keadaan sakit. Kemudian musafir itu di dalam perjalanan. Anak-anak itu tidak diwajibkan. Namun kalau laki-laki harus kita bawa anak-anak kita untuk memberi pelajaran agar mampu melaksanakan sholat Jumat nantinya. Kemudian yang terakhir yang tidak diwajibkan itu adalah perempuan. Nah, kita lanjut, Anda sekalian. Masuk kepada rukun khutbah. Nah, rukun inilah perbedaan di antara dakwah dengan tablik tadi. Karena kalau khutbah itu memiliki rukun. Rukun ini wajib ada pada setiap kegiatan khutbah. Ketika khatib naik mimbar itu, rukun ini wajib untuk diucapkan, dibacakan. Nah, apa saja rukunnya? Yang pertama ada hamdalah. Yang kedua ada syahadat atau salawat dan salawat Nabi. Kemudian ada wasiat takwa. Yang keempat itu ada bacaan satu atau beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kemudian doa. Nah, terkhusus untuk doa itu adalah untuk khutbah yang kedua. Di khutbah yang pertama tidak ada doa yang akan diucapkan. Nah, selanjutnya persamaan dan perbedaan dakwah dan khutbah. Kita mulai dari persamaannya dulu. Dakwah dan khutbah ini persamaannya sama-sama menyeru pada jalan Allah. Kemudian yang kedua, mengajak untuk melaksanakan ajaran Islam. Keduanya mengingatkan tentang kesuksesan di dunia dari ketaatan. Kemudian sama-sama mengajarkan tentang meraih surga dan menjauhi neraka. Kemudian yang perbedaan dakwah dan khutbah itu yang pertama, khutbah itu terikat dengan syarat dan rukun. Ini tadi yang Pak jelaskan. Khutbah itu ada rukunnya, ada syarat yang harus diucapkan. Sedangkan dakwah tidak ada aturannya yang baku seperti rukun-rukun tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua, khutbah itu tempatnya di masjid. Dakwah itu bisa di mana saja. Sebagai contoh, dakwah itu bisa dilakukan dengan sosial media. Itu bisa dilakukan, boleh. Kalau khutbah nggak bisa, khutbah itu ada tempatnya. Ada waktunya tertentu. Kemudian yang ketiga, khutbah itu hanya untuk laki-laki, sedangkan dakwah untuk biasa siapa saja. Yang kemudian khutbah itu medianya hanya mimbar. Kemudian dakwah itu bisa apa saja. Itu tadi seperti HP, akun-akun sosial media lainnya itu boleh digunakan di dalam berdakwah. Yang terakhir perbedaannya adalah khutbah itu harus suci, bersih dari hadas, harus berwudu, sedangkan dakwah tidaklah harus bersuci dalam menyiarkannya. Baik. Kita lanjut, Anda sekalian, yaitu yang terakhirnya tablik. Apa itu tablik? Tablik kita lihat dari pengertiannya, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata balaga, yubaligu, tabligan. Artinya itu menyampaikan, memberitahu, pesan atau ceramah secara lisan dan perkataan. Makna lainnya, tablik itu adalah ceramah yang disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang
atau orang banyak agar mengamalkan isi pesan tersebut. Sedangkan pengertian secara istilahnya, tablik itu merupakan bagian dari dakwah. Tablik lebih banyak berisi pesan atau ceramah lisan. Kami ulangi, ceramah lisan dan perkataan. Sementara dakwah itu lebih luas lagi, tidak hanya lisan saja, tapi perilaku, kehidupan sehari-hari, sosial media itu juga termasuk ke dalam istilah dakwah di dalam Islam. Kemudian selanjutnya dalilnya lagi. Dasar kita ini tetap ya, ketika kita melakukan sesuatu hal di dalam hidup ini harus ada dasar. Contoh khotbah, tablik dan dakwah. Tadi sudah Bapak uraikan, sekarang tablik. Landasan dalilnya itu ada surah Al-Ahzab ayat 39. Di sini Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafabillahi hasiban. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya, mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain daripada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungannya. Inilah landasan kita untuk menyampaikan tablik di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke tugas kelompok lagi Ananda sekalian. Ananda akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Nah, siapa saja? Yang pertama itu adalah kelompok 1 Rahmat, Pendi, dan Arwan. Kemudian kelompok 2 Rizka, Anis, dan Lili. Kelompok 4, 3 itu Nia, Jasni, dan Osmi. Kelompok 4 Devi dan Busri. Baik, kalau sudah bisa paham, Bapak kasih waktu sebanyak 20 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya membuat teks khotbah tersebut. Bapak persilahkan. Nah, kemudian untuk kesimpulan materi kita hari ini dapat kita simpulkan yang pertama itu dakwah itu merupakan kegiatan yang mengajak orang lain menuju kepada kebaikan. Di dalam berdakwah bisa dilakukan di mana saja seperti sosial media, memberikan contoh perilaku yang baik dan lain-lainnya. Yang kedua, khotbah itu merupakan kegiatan nasihat yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, juga sesuai dengan ketentuan rukun-rukun tertentu pula. Yang ketiga, tablik adalah kegiatan menyampaikan, memberitahu kepada orang lain secara lisan. Contohnya itu adalah ceramah agama, tablik, akbar, dan pengajian-pengajian. Ya, Anda sekalian. Baik, untuk yang terakhir sebagai refleksi kita. Nah, refleksi kita ini Bapak mengambil dalam apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pernah mendengar dengan paham radikal atau teroris? Nah ya, itu adalah sesuatu paham yang harus kita waspadai. Nah, salah satu bentuk orang memasuki paham radikal dan teroris ini ada melalui dakwah-dakwah yang salah, kemudian melalui forum-forum yang menyesatkan. Nah, ciri-ciri orang-orang yang terkena dengan paham radikal dan terorisme itu ada setidaknya 6 Bapak uraikan hari ini. Yang pertama, orangnya itu tega meninggalkan sekolah atau kuliahnya, nah bahkan rumah dan keluarganya karena ingin aktif karena organisasi tersebut. Nah, rela meninggalkan semuanya karena organisasi yang mereka ikut. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya Nanda ya. Jangan ya Dek ya. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, cenderung menjadi pribadi yang tertutup, jiwanya tertekan, manipulasi serta minim empati, tidak mau peduli dengan orang-orang lain. Itu biasanya orang-orang itu ciri-ciri yang terkena dengan paham radikal ini. Yang ketiga itu gampang membid'ahkan orang, mengatakan orang lain sesat jika tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan sesuai dengan kelompok-kelompoknya tadi. Dan yang paling puncaknya itu adalah orang yang paham radikal dan teroris itu mereka sering mengkafirkan orang lain. Kan dia sendiri mengkafirkan orang yang Islam. Nah, ini berbahaya. Nah, kemudian yang kelima itu menghalalkan segala cara untuk menuntaskan programnya, keinginannya, tujuan-tujuannya tadi. Dan yang terakhir itu adalah resistensi, menentang terhadap pemerintah yang dianggap kafir oleh mereka sendiri. Nah, baik, Anda sekalian, inilah yang dapat Bapak sampaikan dalam kegiatan kali ini. Berhubung waktu juga sudah habis, ingat, minggu depan kita tampil untuk masing-masing kelompok, tampil dengan karyanya masing-masing. Baik, dengan demikian Bapak sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.